Assalamualaikum, semangat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bullying. Kita akan belajar bersama apa itu bullying, mengapa bisa terjadi, dampaknya bagi korban maupun pelaku, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menghentikannya. Ingat, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk semua. Dan itu tidak hanya tanggung jawab guru atau sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami definisi bullying, perbedaan bullying dan bercanda, dampak bullying dan upaya mencegah bullying. Bullying adalah perilaku menyengaja dan berulang yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menyakiti, menekan, atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital, sehingga korban merasa takut, tidak nyaman, dan tidak berdaya. Contoh bullying: mengejek, menghina, atau memberi julukan buruk, memukul, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Statistik bullying di SMP. Data bullying di sekolah Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, dengan kasus melonjak dari tahun ke tahun seperti data KPAI, tahun 2020 sampai tahun 2024, dan Pusiknas Polri, tahun 2023 sampai tahun 2025, mencapai puncaknya pada tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan kasus kekerasan di sekolah mencapai ratusan bahkan ribuan, didominasi bullying fisik, psikologis dan cyberbullying, serta terjadi di berbagai jenjang pendidikan, meskipun banyak korban enggan melapor karena merasa tidak aman atau takut memperburuk keadaan. Banyak pelaku bullying berdalih alasan dengan bercanda, maka dari itu mari kita bahas perbedaan antara bercanda dan bullying. Bercanda dilakukan tanpa niat menyakiti. Kedua pihak sama-sama merasa senang, tidak membuat takut, malu, atau tertekan. Bisa berhenti ketika diminta, tidak dilakukan terus-menerus. Hubungan tetap baik setelahnya. Bullying dilakukan dengan niat menyakiti atau merendahkan. Hanya satu pihak yang tertawa, pihak lain tersakiti, membuat korban takut, malu, sedih, atau tertekan. Terus dilakukan meskipun korban tidak nyaman. Ada ketimpangan kekuatan, fisik, status, jumlah, atau popularitas. Bisa berdampak buruk pada mental dan kepercayaan diri. Jenis-jenis bullying terbagi menjadi 3 bentuk. 1. Bullying fisik, tindakan seperti memukul atau mendorong. 2. Bullying verbal seperti mengancam dan mengejek. 3. Cyberbullying seperti merendahkan seseorang di media sosial. Apa saja dampak bullying yang terjadi? Merasa takut, cemas, dan sedih. Menurunnya kepercayaan diri, menjadi pendiam atau menarik diri dari pergaulan. Prestasi belajar menurun, stres, depresi, bahkan trauma. Enggan datang ke sekolah. Dalam kasus berat, dapat muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Strategi pencegahan bullying. Langkah-langkah konkret untuk mengatasi bullying. Program edukasi, mendidik siswa tentang pentingnya anti-bullying bersama. Pembentukan kelompok, membentuk kelompok pendukung untuk berbagi pengalaman dan solusi. Prosedur pelaporan, menyediakan jalur aman untuk melaporkan kasus bullying. Kolaborasi orang tua, mengajak orang tua untuk aktif dalam menciptakan lingkungan aman. Kutipan korban, bullying meninggalkan bekas yang mendalam. Kata-kata pedas dan tindakan kekerasan dapat menghancurkan kepercayaan diri siswa, membuat mereka merasa terasing dan sendirian dalam perjuangan mereka. Guru BK berperan penting sebagai agen perubahan dalam lingkungan sekolah, menginspirasi siswa untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung, sekaligus menanamkan nilai-nilai empati dan keberanian. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.